Siapa yang mendengarkan seri pertama dari Hope? 2 minggu ini saya khotbah berseri tentang Hope. Ya, boleh angkat tangan. Yang seri yang pertama, saya minta soundnya saya di panggung ini agak dengung ya. Nggak tahu mungkin hari ini ada beberapa alat yang kita ubah. Agak dengung sedikit, jadi di brightin sedikit tapi volumenya udah pas ya. Agak kurang bright dikit, di brightin sedikit di monitornya. High-nya ditambah sedikit. Oke. Nah, hari ini saya akan lanjutkan seri yang kedua. Yang nggak mendengarkan seri yang pertama minggu lalu angkat tangan. Yang nggak dengarkan seri yang pertama, nggak apa-apa, jujur di hadapan Tuhan ya. Nanti Anda harus dengarkan di YouTube supaya Anda dapatkan seri tentang pengharapan di awal tahun ini selama 2 minggu berturut-turut, minggu lalu dan minggu ini. Saya masih ingat minggu lalu saya bahas 3 kebenaran, tapi saya tambah jadi 4 kebenaran. 4 truth about God's hope ya. Dan hari ini adalah part yang kedua. Kita belajar minggu lalu bahwa next slide dikatakan hope has a name ya. Minggu lalu kita belajar bahwa pengharapan itu adalah seorang pribadi, namanya Tuhan Yesus. Orang mau bilang tahun naga, tahun ular, tahun apapun, saya jelaskan minggu lalu semua nama takluk di bawah nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, katakan kanan kiri. Semua nama takluk di bawah Yesus Kristus Tuhan. Keyboardnya saya nggak dengar sama sekali di monitor. Please. Ya. Jadi semua nama takluk di bawah nama Yesus. Makanya kenapa name has meaning. Itu yang kita belajar minggu lalu. Semua nama itu punya arti. Nama Yesus artinya adalah Yeshua saves. God saves, Yahweh. Dia ada sebelum semuanya ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita belajar itu minggu lalu. Dan next slide, kesimpulan dari minggu lalu, kita belajar tentang blessed hope. Kita belajar tentang living hope. Kita belajar bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Dan di tahun ini kita baca sama-sama. Ya, minggu lalu saya review sedikit. 1, 2, 3. Pengharapan yang berlandaskan Kristus adalah pengharapan yang berkenan di hadapan Tuhan yang akan terus menghidupkan. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Lalu minggu lalu ada pertanyaan refleksi. Semua life group sudah menerapkan ini tidak? Ayo, pertanyaan refleksinya adalah gini. Apakah kita benar-benar melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Kristus? Itu yang kita belajar minggu lalu. Ya. Dan satu quote berbunyi seperti ini. Next slide. Next slide. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Our hope is not found in a what, but in a who. Pengharapan kita tidak ditemukan dalam sebuah apa, tetapi dalam seorang siapa. Di dalam siapa. Itu yang kita belajar minggu lalu. Ya, saya nggak akan berlama-lama, lalu kita belajar next slide. Poin yang ketiga hari ini adalah hope has perfect timing. Katakan hope has perfect timing. Kurang keras, jemaat pagi kok selalu lemes kalah dengan yang sore. Ayo kita baca sama-sama. Poin yang ketiga, 1, 2, 3. Hope has perfect timing. Amen. Pengharapan datang di waktu yang tepat. Katakan sekali kanan kiri. Waktu yang tepat. Kita lihat ada banyak nubuatan tentang ketika Kristus datang. Kapan Kristus datang? Nubuatannya sudah terjadi bahkan ribuan tahun. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, langsung Tuhan bernubuat. Melalui seorang perempuan akan lahir seorang putra yang akan meremukkan kepala ular. Dan ada nubuatan-nubuatan lainnya. Kita baca sekarang ya di next slide. Yaitu di Mika 5 ayat 2. Ini nubuatan tentang Kristus datang. Kapan Kristus datang? Ketika zaman sebelum 2000 tahun yang lalu, sebelum Masehi. Kita baca sama-sama di Mika 5 ayat 2, 1, 2, 3. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Dan nubuatan ini tergenapi baru ratusan tahun setelah itu. Di Matius 2 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nubuatan dari kitab Mika
digenapi dalam kitab Matius. Itu kalau kita baca tinggal balik buku Alkitabnya, Alkitab kita tinggal dibalik. Tapi ini terjadi ratusan tahun Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti kita sedang menanti janji Tuhan saat ini. Mungkin seperti kita yang menanti suami kita mau ke gereja bersama-sama dengan kita. Mungkin kita sedang menanti pemulihan bagi keluarga kita. Mungkin kita sedang menanti anak-anak kita bertobat. Pengharapan itu selalu datang di tempat yang tepat. Next, ada satu nubuatan lagi. Kitab Yesaya selalu ngomong tentang Yesus. Yesaya selalu menubuatkan tentang Kristus. Seakan-akan orang yang hidup di zaman itu kelihatannya akan cepat janji Tuhan digenapi. Kelihatannya akan cepat pengharapan itu datang. Kelihatannya akan cepat Anda mengalami terobosan. Kita baca nubuatan satu lagi ya. Harusnya ada banyak nubuatan. Saya cuma ambil 2. Kapan Kristus datang di zaman itu? Kita baca sama-sama Yesaya 7 ayat 14. 1, 2, 3 yuk. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya apa? Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa? Kurang keras. Menamakan dia siapa? Dan Anda lihat Yesaya 7 ayat 14 digenapi di Matius 1 ayat 22 dan 23. Kita baca ya sekali lagi dengan suara yang keras. Pagi ini banyak baca ayat 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia, persis kan, Tuhan gak pernah berubah. Yesus dinubuatkan di kitab Yesaya, dia akan lahir, namanya akan disebut Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Anda mau tahu dari Yesaya sampai Matius perjanjian baru, Tuhan Yesus datang digenapi berapa lama? 700 tahun. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita ya. Kadang kita gampang nyanyi, kunci apa ini? C, coba seberapa C? F aja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu lagu ini kan? Walau kadang tak mudah dimengerti. Nyanyikan sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Anyway, kalau kita nyanyi sebuah lagu, kita mesti tahu Tuhan itu tidak mencobai. Tapi kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Yesus dinubuatkan berkali-kali, ada ratusan nubuatan dari perjanjian lama. Tapi kok ratusan tahun baru tergenapi? Kita mungkin merasa kok ini belum digenapi. Kok papaku belum bertobat? Kok suamiku masih marah? Kok istriku dan tidak mau ke gereja? Kok anak-anakku belum bertobat? Kita lihat sekarang, bahkan dari perjanjian lama, kitab Maliaki ditutup, sampai ke perjanjian baru, yaitu Matius, ada 400 tahun yang namanya silent moment. Tuhan kelihatannya nggak ngomong apa-apa. Bahasa teologinya dikatakan intertestamental period. Pergantian dari Anda lihat semua masih bawa Alkitab, ya. Kalau yang masih bawa Alkitab, lihat lembar putih yang memisahkan kitab Maliaki, perjanjian lama, terakhir ya, dan Matius yaitu kitab pertama di perjanjian baru, itu 400 tahun Tuhan gak ngomong. Kadang kita merasa kalau Tuhan gak ngomong, Tuhan gak bertindak. Kalau Tuhan gak ngomong, Tuhan gak berbuat apa-apa. Kemarin waktu saya pelajari, Anda tahu ada banyak hal yang terjadi ketika Tuhan seakan-akan diam. Anda tahu bahwa Tuhan gak pernah diam dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan kau tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan masalahmu tanpa menyertaimu. Cuman kadang-kadang kita ini tidak merasa Tuhan menyertai kita. Kita lihat ada banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam 400 tahun. Ini sejarah menulis. Next slide berkata seperti ini. Ada beberapa fakta. Anda tahu ketika kelihatannya selama 400 tahun Tuhan tidak bicara. Keluarlah yang namanya metode Sokrates menjadi metode pembelajaran di zaman itu. Sehingga, apa baiknya, di zaman itu masyarakat mulai berani untuk aktif bertanya. Sebelumnya metode yang dipakai itu diktator. Orang tidak boleh tanya, jawab. Tapi ketika Tuhan silent, ternyata manusia mulai curious. Dan akhirnya di zaman itu mulai banyak timbul pertanyaan. Yang kedua,
Justru di zaman silent 400 tahun itu, perjanjian lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Apa baiknya? Sehingga setiap orang mempunyai akses terhadap Alkitab perjanjian lama dalam bahasa yang mereka mengerti. Mereka mulai menantikan lagi juru selamat itu. Mereka mulai menunggu nubuatan itu. Mereka mengerti firman Tuhan karena diterjemahkan waktu itu dalam bahasa Yunani. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, sebelum Masehi, Alexander Agung menguasai dunia, mengalahkan dunia. Apa baiknya? Baiknya adalah kelihatannya hal itu nggak baik, tapi justru karena itu orang Yahudi disebar ke seluruh dunia, sehingga berita baik mulai diberitakan dan rasa ingin tahu masyarakat semakin tinggi tentang juru selamat, diaspora. Orang Yahudi mulai tersebar ke seluruh dunia. Kelihatannya Tuhan diam, tapi dalam 400 tahun itu, Tuhan nggak diam loh. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ini nubuatan bagi beberapa orang, bagi setiap Anda. Kelihatannya Tuhan diam hari ini. Kelihatannya Tuhan tidak ngomong hari ini. Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kelihatannya yang terjadi nggak sesuai keinginanmu. Kelihatannya pemimpinmu nggak mendoakan sesuai dengan apa yang kau mau. Bahkan mungkin beberapa dari Anda pernah kecewa dengan hamba Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Dan di sepanjang tahun ini Tuhan akan terus berjalan bersama dengan Anda. Di belakang layar Anda tidak tahu Tuhan sedang bekerja. Salah satu kesaksian yang mungkin saya pernah saksikan, tapi ini nyambung dengan khotbah saya. Suatu hari ketika saya ini lulus di Yamaha, umur 16 tahun saya pindah ke Australia. Jadi 16 tahun waktu itu adalah usia matang untuk musisi waktu saya berkarir di Yamaha. Jadi umur 16 itu justru karena saya masuk di satu perkumpulan namanya JOC. Itu adalah orang-orang yang khusus, special gitu ya. Ini saya cerita apa adanya, yang dianggap punya bakat yang lebih dari seluruh Indonesia, yang audisi kadang-kadang satu angkatan bisa 100 orang, yang masuk cuma 3. Kelas khusus itu dibikin untuk komposisi, bikin lagu sendiri, dan bahkan di tahun 90 sekian grup kami diundang untuk main di depan Presiden Soeharto saat itu. Jadi umur 16 itu lulusnya malah. Ya, karirnya sudah mentok 16, jadi saya harus lanjut lagi sekolah musik waktu itu di Australia. Nah, umur 16 itulah saya masuk di tingkat senior. Jadi beberapa prestasi Tuhan izinkan, dari umur 10 tahun saya juara nasional, umur 12 tahun saya mewakili Indonesia untuk Taiwan di Asia, saya mulai juara. Setiap tahun saya dikirim ke kancah internasional, termasuk menjadi duta Indonesia di UNICEF PBB di Vietnam waktu itu. Jadi saya bertumbuh sebagai orang yang cukup pede. Karena dulu kalau ini katanya macan festival katanya, Elekton. Jadi kalau ada peserta, ada bukunya. Jadi anak JOC itu selalu gaya gitu ya, karena merasa kelasnya khusus. Jadi orang mau bayar pun tidak bisa masuk kelas itu. Jadi sebulan sekali saya harus ke Jakarta untuk di-training oleh orang-orang Jepang. Setiap 1 bulan sekali. Kalau ada namanya Irwan Kartiko waktu itu, semua langsung bilang gini, katanya, gak usah tanding wis gitu ya. Wah jangan gitulah, kok ihi-ihi gitu ya. Saya jadi malu. Tapi waktu umur 16, saya tetap ikut di tingkat nasional lagi. Dan waktu itu tingkat senior, saya kira ini karir saya di Yamaha yang terakhir. Karena setelah itu saya sudah gak di Yamaha lagi, saya harus pindah ke luar negeri. Jadi saya dengan PD-nya waktu itu di Jakarta, saya masih ingat. Dan singkat cerita, hari itu saya main dengan baik. Jadi main itu 2, karya sendiri, yang kedua komposisi. Komposisi itu dikasih nada langsung harus bikin lagu saat itu juga. Nah itu makanannya anak JOC, karena memang kita dilatih seperti itu. Dan waktu saya main, saya terlalu pede, ya namanya peraturan. Lampu itu sudah merah, tapi kalau lewat sedikit 30 detik, namanya improvisasi. Saya nggak bisa stop, tapi lampunya nyala kok lebih awal, saya ngerasa. Intinya saya lewat 30 detik. Tapi peraturan lewat 30 detik nggak masalah. Waktu dipanggillah beberapa peserta nasional untuk dikirim ke Asia waktu itu. Saya ngerasa ya ini sudah waktunya Tuhan. Perfect timing untuk saya mengakhiri dengan baik. Saya pergi setelah itu. Lalu juri membacakan, waktu itu jurinya dari kalangan umum juga, salah satunya Ben Sleo. Kalau Anda tahu itu wartawan musik Indonesia yang cukup ternama. Dia membacakan gini, saya tahu bahwa Anda mengikuti festival ini dan Anda pasti menebak pemenangnya adalah si A. Tetapi dengan sangat berat hati, keputusan malam hari ini ada satu peserta yang didiskualifikasi.
Saya udah ngerasa nggak enak, wah didiskualifikasi. Kan biasa sudah pakai medali dan semua udah nunduk. Dipanggil lah biasa dari juara 3, si A. Juara 2, si B. Semua juara 1, waktu itu saya nomor 5. Saya ingat, mama saya teriak paling kenceng, 5 gitu ya. Ya namanya mama pasti bangga. Si juri nunduk dan bacakan nomor 7. Saya nggak dibacakan sama sekali dan hari itu saya diumumkan, saya didiskualifikasi. Jadi saya main tidak dinilai, dianggap lebih 30 detik, itu Anda melanggar peraturan. Dan saya tahu namanya festival itu pasti ada politik. Nggak tahu tahun itu dia harus memberikan jatah kepada siapa, jadi ada celah sedikit, lewat sedikit didis. Wah, hari itu saya marahnya minta ampun. Penonton semua marah, bukan cuma saya. Kita bisa banding. Wah, bisa banding. Tapi saya masih ingat. Papa saya itu kalau orang sabar, bilang gini, kamu soalnya udah menang terus. Mungkin saatnya kamu belajar rendah hati, ngerasain kalah itu gimana. Nggak enaknya sambil guyu. Kalau ada yang tahu papa saya itu orangnya tenang. Aku bilang gini, ini karirku terakhir dan ini nama baikku. Wah kan gitu, idealis waktu itu. Belum jadi gembala. Kalau jadi gembala idealis cepat tua. Jadi mending hari ini, ya yang penting hatinya besar aja, mudah mengampuni. Saya masih ingat bahasa Ibraninya waktu itu deprok di depan kamar hotel. Saya telepon guru saya telepon ini, saya mau banding, enggak bisa, saya enggak bisa terima ini. Papa saya bilang, sudahlah terima aja. Emang harus menang terus, yang penting kan kamu memang menang. Kamu didiskualifikasi kan terhormat, enggak terhormat ini. Singkat cerita, hope has perfect timing, betul? Pengharapan selalu datang di waktu yang tepat. Tahun itu tingkat Asia, jadi kalau Asia itu selalu ganti-ganti. Dulu Australia masuk karena Oceanic, Asia, Oceania. Waktu itu harusnya di Jakarta. Tapi karena ada isu kurang baik di tahun itu, di kota Jakarta ada ancaman bom dan sebagainya. Tiba-tiba, ini di pikiran, gak ada di pikiran sama sekali pikiran siapapun. Festival tingkat Asia tahun itu dibatalkan. Waktu saya dengar gitu saya kaget. Saya baru kenal Tuhan, saya baru melayani Tuhan. Hah? Tidak pernah seumur-umur saya festival dibatalkan karena semua delegasi seluruh dunia takut datang ke Indonesia. Jadi festivalnya diganti pakai video doang. Tahun itu saya juga sangat sekali, ingin sekali masuk karena apa? Karena Indonesia tuan rumah, bangga dong jadi tuan rumah sendiri. Ternyata dibatalkan, gak ada festival, cuman main video. Setelah itu ada pemilihan lainnya, yaitu di tingkat internasional, untuk kirimkan setiap komposisi lagu kita. Dan singkat cerita, saya ikut dengan hati yang besar karena papa saya sudah bilang, bukan soal kalah menang, sekali-sekali kamu mesti belajar rendah hati. Saya ikut lagi untuk kirim video ke Jepang, untuk komposisi itu, karena tingkat internasionalnya di Jepang. Aneh ya, Tuhan tuh kalau ngatur begitu luar biasa, yang kita enggak tahu, di belakang layar. Tiba-tiba saya terpilih 5 kali berturut-turut dari umur 11 sampai umur 16 itu, saya juga nggak mengharapkan kepilih waktu itu, karena sebelumnya saya didiskualifikasi, tapi ini tingkat internasional yang baru di tahun itu. Saya terpilih menjadi delegasi Indonesia, konser di 2 kota internasional, yang menang karena saya di-EC karena waktu itu saya didiskualifikasi, malah nggak kemana-mana. Karena nggak ada lagi festival-festival dibatalkan tingkat Asianya. Itulah Tuhan. Kenapa sih saya cerita ini? Ada beberapa foto kenang-kenangan. Ini waktu saya terakhir sebelum saya sekolah ke Australia. Ini saya, percayalah ya. Namanya Kwok Cele ya. Dulurnya Kwok Cele, oke. Ini guru saya orang Jepang. Ini ya, semua yang pelayanan mesti disiplin. Musisi itu harus disiplin. Ini kalau kita main dari pagi sampai sore, dia sukanya soto ayam gitu kan ya. Kita nggak boleh miss waktunya tepat, selesai tepat. Saya harus akui budaya Jepang itu luar biasa. Tapi budaya kerajaan sorga lebih luar biasa lagi. Mulai minggu depan nggak ada yang telat di tempat ini karena cinta Tuhan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Next slide, cepat aja. Itu papa saya sebelah kiri selalu mendampingi saya. Ya, ini semua guru-guru besar mereka di Jepang adalah mungkin kalau Anda lihat film Doraemon dan sebagainya, beberapa mereka tuh yang compose lagu-lagu dari gitu ya. Next slide. Ya, kok mirip bajunya? Ini masih cukup ya. Ya, ini ini waktu festival internasional yang
terakhir sebelum saya pindah ke Australia. Next. Delegasi dari beberapa negara. Next slide. Saya baru tahu rencana Tuhan itu saya jadi pengkhotbah. Karena dulu saya paling deg-degan kalau suruh ngomong. Dan Anda tahu kalau jadi delegasi itu harus ngomong. Mic-nya pakai gini lagi. Kayak di gereja-gereja reform. Wah, saya deg-degannya minta ampun. Ternyata Tuhan mempersiapkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Next. Ya ini mantan saya ya. Oke. Ini mama saya ya. Oke. Mama saya dan saya cuma bedanya 22 tahun. Dia umur 22 sudah punya anak saya. Jadi jangan heran kalau wajahnya dia memang masih sangat muda ya. Oke, next slide. Nah, ini dengan Duta Besar Indonesia waktu itu Bapak Anang Maruf, waktu kita di Vietnam untuk mewakili Indonesia di UNICEF waktu itu. Seluruh dunia tampil dan saya dipercaya untuk mewakili Indonesia. Next. Nah, ini nggak usah dilihat ya, ini cara hormatnya harus benar. Next slide. And yang terakhir. Next slide. Ini yang modelnya cukup tengil ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini terakhir yang waktu saya harusnya didiskualifikasi, tapi saya malah terpilih untuk sesuatu yang lebih baik. Kenapa saya saksikan ini sih? Supaya Anda tahu buktinya ini kesaksian tidak palsu ya. Yang kedua, supaya Anda tahu, kadang ketika Anda tidak puas dengan keputusan Tuhan, Tuhan sedang bekerja di belakang layar lebih dari apa yang kau minta, lebih dari apa yang kau bayangkan, dari apapun yang kau doakan lebih. Makanya ada lagu yang berkata gini, Yesus mendengar, tahu lagunya? Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Di waktu yang apa? Tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya kapan? Jangan ngomong hari ini, kemarin atau besok. Tapi di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dia hope has perfect timing. That's why ada quote yang berkata seperti next slide. While you are waiting, lebih cepat multimedia, God is still working. Sebelumnya, while you are waiting, God is still working. Ketika Anda menunggu, coba tadi saya nggak didiskualifikasi. Saya nggak mungkin berangkat ke internasional karena tahun itu satu peserta nggak boleh mewakili dua. Indonesia harus punya 2 duta yang berbeda. Tapi coba saya protes, coba saya banding, coba saya nggak percaya tentang rencana Tuhan. Semuanya gagal. Tetapi ketika kita percaya dalam rancangan Tuhan, sekalipun saat ini mungkin anakmu belum bertobat, sekalipun saat ini mungkin pernikahanmu belum dipulihkan, while you are waiting, God is still working. Ketika Anda menunggu, Tuhan tetap bekerja. And next slide berkata seperti ini. When it is not God's time, you cannot force it. But when it is God's time, you cannot stop it. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ketika bukan waktunya Tuhan, Anda tidak bisa memaksa. Tetapi ketika waktunya Tuhan, Anda tidak bisa menghentikannya. Anda boleh ingat quote ini. While you are waiting, God is still working. Dan yang keempat, yang terakhir. Kita belajar minggu lalu, hope has a name. Pengharapan punya nama. Yang kedua, ya, nama punya arti. Yang ketiga tadi kita belajar adalah apa? Hope has perfect timing. Pengharapan selalu datang di waktu yang tepat. Dan yang keempat, sebelumnya kita baca dulu di Galatia 4 ayat 4. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, setelah apa?
Nggak dibilang tahun berapa, nggak dibilang kemarin, nggak dibilang tanggal berapa. Tapi Alkitab bilang genap waktunya. Maka Allah mengutus siapa? Anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya gini, dia bukan takluk, artinya bahasa aslinya bukan terkalahkan dengan hukum Taurat. Bukan, dia menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, when the right time came. Kapan janji Tuhan datang dalam hidupmu? Right time. God sent his son, born of a woman, subject to the law. Alkitab nggak tulis tanggalnya karena buat Tuhan tanggal, waktu, semua itu nggak ada artinya karena Tuhan tidak hidup sesuai dengan penanggalan kita. Tapi Alkitab dikatakan Yesus datang, next slide dikatakan, berarti kapan Bapa mengirim Tuhan Yesus? Seperti tadi lagunya, di waktu yang tepat. Kalau sekarang belum dapat jodoh, kalau sekarang belum dipromosikan, kalau sekarang belum dipulihkan, artinya waktunya belum tepat. That's it. Kalau sekarang suamimu belum berubah, kalau sekarang keluargamu belum dipulihkan, kalau sekarang bisnismu belum double omsetnya, kalau sekarang Tuhan belum izinkan engkau ada di mimbar ini, apapun itu, berarti waktunya belum tepat. That's it. Katakan kanan kiri, ada waktu yang tepat. Ada waktu yang tepat untuk menanam, ada waktu yang tepat untuk menabur, ada waktu yang tepat untuk memberi, ada waktu yang tepat sehingga seperti Salomo berkata, kita semua hidup di bawah matahari ini, sebenarnya tanpa Tuhan semua sia-sia, karena hanya Yesus Tuhan yang bisa menaruh kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bahkan menjadi alat yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Yang terakhir, yang keempat, hope is coming back again. Pengharapan yaitu Tuhan Yesus akan segera datang kembali. He is coming back again. Katakan he is coming back again. Dia datang bukan sebagai bayi, tapi datang sebagai raja yang wajahnya menyala-nyala. Penuh dengan kemuliaan. Kita baca ayat di 1 Tesalonika 4, saya bacakan buat Anda. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di dalam Yesus tidak ada kematian. Kemarin saya baru ketemu dengan salah satu murid dan dia cerita, Billy Graham. Ya, bacanya harusnya Billy Graham. Billy Graham ini punya quote bilang gini, aku tidak pernah takut mati. Karena aku tidak akan pernah bisa mati. Aku hanya pindah ke hadirat Tuhan yang jauh lebih baik dari dunia ini. Kita ini roh loh. Roh kita nggak bisa mati loh. Di dalam Kristus kita akan melihat kekekalan. Di luar Kristus roh kita tetap hidup di dalam kekekalan yang tidak baik. Dan dikatakan di sana yang mati akan bangkit. Semua yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Kita akan lihat mereka benar-benar bangkit. Entah itu dikremasi atau dikubur, sama-sama bangkit. Jangan tanya yang dikremasi apakah bangkit atau enggak. Hari ini saya enggak bahas tentang akhir zaman. Saya mau katakan kepada Anda, bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, kita akan ngomong gini, masa sih diangkat? Benar-benar ketika kita ngomong gini, kita nggak tahu kapan dan waktunya. Bahasa aslinya dikatakan harpazo, menghilang dengan cepat dan sekejap, bahkan hitungan detik. Dan Anda mungkin tanya, benar tak ini? Kok kayak film-film Marvel sudah pernah terjadi? Siapa orang pertama yang diangkat? Henok namanya. Kita lihat di Kejadian. Henok tidak pernah mengalami kematian, ayat tambahan, Kejadian 5. Kita baca sama-sama ya. Setelah Henok hidup berapa? 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Bahasa Ibrani-nya Salametu, bukan ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, 1, 2, 3. Dan Henok hidup. Wow, prestasi lain gak ditulis, prestasi kita tuh gak penting loh. Kita punya jemaat ribuan, kita punya gedung bagus, kita punya bisnis yang luar biasa, kita orang kaya, enggak.
Cuma ditulis Henokh hidup bergaul dengan Allah. Suatu hari nanti kalau kita menghadap Tuhan, memang upah kita semua ini akan dihitung. Tapi yang paling penting tagline-nya bukan gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, punya perusahaan A, punya perusahaan B, punya istri 5, bertobat. Tapi Tuhan cuma bilang, kamu bergaul karib gak dengan aku? Seperti tahun ini temanya Connect. Title yang lain gak dipedulikan, ditulis Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Artinya gini, dia gak ngalami kematian sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sejarah mencatat Henokh gak mati, Henokh diangkat. Tuhan sudah menunjukkan rapture, pengangkatan itu nyata. Dan kapan pengangkatan itu datang? Gak ada yang tahu. Katakan kanan kiri. Jadi jangan terbujuk oleh YouTube pengajaran yang berkata, wah ini Amerika sudah kebakaran, luasnya sudah kira-kira se-Surabaya. Kelihatannya 2 bulan lagi Tuhan datang. Yang ngomong gitu biasanya enggak terjadi. Kapan Tuhan datang? Katakan kanan kiri. Katakan gini, no one knows. Gak ada yang tahu. Halo. Hope is coming back again. Makanya kenapa Filipi 1 ayat 21 berkata seperti ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang di dalam Kristus, di dalam pengharapan, tidak takut mati. Saya pernah kesaksian, menyaksikan sendiri. Kungkung saya waktu itu. Dia cinta Tuhan. Dia yang bawa harta yang paling berharga di keluarga saya. Bukan warisan apapun. Tapi warisan iman. Di mana engkong saya sendiri, kajak saya berdoa tiap hari. Mengajarkan saya, ini pesan buat papa-papa yang punya anak cowok. Ketika akhir balik, papa saya sibuk kerja. Papa saya juga adalah papa yang baik, of course. Tapi Tuhan bisa pakai pemimpin rohani atau siapapun. Kungkung saya ngajari, kamu jangan sembarangan nanti sama perempuan. Kamu gak boleh tiduri orang sembarangan. Kamu harus ngerti perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu gak berat karena ada kasih karunia. Sebelum ada kasih karunia, engkong saya ngerti kasih karunia. Dan ketika dia usianya belum terlalu tua, bayangkan orang dalam Yesus itu gak takut mati. Dia capek karena operasi berapa kali, singkat cerita dia cuma ngomong gini sama bobo saya. Nanti ya kalau aku mati, sebentar lagi aku mati kok. Nyantai ngomongnya. Dia penginjil tulen. Di saat dia uangnya seret aja, kalau dia lihat penginjil tidak punya kendaraan, dia beliin kendaraan, dia mending gak makan tapi lihat Injil bisa diberitakan. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang kaya. Hatinya kaya dan saya menyaksikan itu. Makanya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, generosity itu harus diturunkan. Iman itu harus diturunkan. Dari orang tua sampai ke anak. Anak harus melihat kita benar-benar cinta Tuhan. Kenapa hari-hari ini jarang orang generous? Karena gak lihat teladan yang hidup. Dia ngomong sama bobo saya, ntar lagi aku juga mati kok. Tapi tenang, orang mati dalam Tuhan tuh gak mati, tapi lebih hidup. Bingung gak? Waktu saya ketemu dengan istri saya waktu itu, dia cuma bilang gini, that's it. Ini orang tua yang luar biasa kata-katanya. Dia bilang gini, yang ini memang jodohmu. Terus dia bilang gini sama saya, nurut sama Kungkung ya, ini yang terakhir. Yang pertama dan terakhir, cie. Percaya kalau yang pertama, percaya aja lah. Terus dia telepon adik-adiknya. Adiknya masih ada ibadah di tempat ini. Kokonya masih ada tinggal di Cungkuak. Dia bilang gini, aku wis tenang minta sama Tuhan, aku tak pergi ya. Di dunia ini tugasku sudah selesai. Cucuku yang paling besar sudah ketemu jodohnya. Ngomong dia bilang, aku sudah cukup hidup ini. Capek karena dulu dia angkat besi apa segala, terakhir dia kondisinya drop. Dia bilang gini, aku minta mati aja sama Tuhan. Lebih enak loh di sana itu. Suatu hari dia cuma masuk rumah sakit, dia meseni bobo saya bilang gini, nanti kalau aku dipanggil Tuhan, lihat perhatikan. Dia bisa ngomong gitu loh, aku akan lihat ke atas, terus aku akan nyebul-nyebul. Itu artinya rohku sudah sama Yesus. Ojo mau panggil, lo gila loh. Ya, ojo. Bobo saya kan orangnya suka bercanda, dia bilang, halah, enggak lah, sik lama. Irwan dorong kawin, waktu itu saya belum married. Enggak, tapi cukup. Dia bilang. Terus terakhir dia masuk rumah sakit cuman gak bisa beol, gak sakit apa-apa. Anak-anaknya datang bilang, Pak sehat ya.
Beberapa dia bilang gini, Papa sudah capek hidup di dunia, semua tugasnya sudah selesai, semua sudah kenal Tuhan. Papa tak minta bersama Tuhan aja. Ngomong gitu. Besoknya singkat cerita, beneran waktu itu saya dan Jessica dan Bobo saya bertiga nungguin dia untuk mau cek semua kolonoskopi. Kita lagi ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surabaya. Tiba-tiba dia doa, terus dia tanya ini jam berapa? Oh, terus dia tenang. Tiba-tiba dia lihat ke atas, batuk berapa kali? Tidak ada. Itu saya benar-benar gak inget lagi, dia udah ngomong jangan dipanggil loh ya. Saya sebagai manusia saya masih panggil dia, saya gerakkan kakinya, saya bahasa roh, don't leave me. Saya bilang jangan tinggalkan saya sekarang, no. Tapi dia seakan tersenyum, dia bilang sudah cukup. Orang dalam Tuhan mati aja gak takut. Begitu siap karena hidup yang kekal itu tadi. Sedangkan saya pernah doakan orang yang gak kenal Tuhan. Maaf, waktu itu gereja pendetanya masih kita-kita. Kita lagi nonton bersama waktu anak-anak muda yang suka nonton. Di tengah-tengah nonton saya ditelepon, engkongku, belum kenal Tuhan, please. Of course lah, masa saya bilang tunggu ya movie-nya belum selesai. Ya gak mungkin lah. Kita keluar, kita doa di rumah sakit, tahu Bapak Ibu. Saya ngeri lihat orang ini gak kenal Tuhan, penuh kepahitan, penuh kebencian. Matanya lihat ke atas, dia teriak, saya bilang, saya gak kenal kamu tapi please terima Tuhan hari ini. Mati aja gak bisa. Waktu saya bilang ada nama Yesus, air mata tertetes. Dia pergi beberapa jam kemudian. Apa yang kita pikirkan hari ini? Harta kita? Posisi kita? Ini perenungan kita selama 2 seri 2 minggu ini. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah benar-benar memuliakan Tuhan? Karena hidup ini sementara Bapak Ibu. Hidup ini sementara. Tapi orang yang sudah menyelesaikan tugasnya, dia bisa berkata, ngapain aku takut? Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bilang, karena aku mau ketemu sama Tuhan. Makanya kenapa Pastor Irwan selalu bilang gini, carilah perkara-perkara yang di atas. Perkara di bumi ini penting. Anda harus sukses. Kalau nggak sukses nggak bisa jadi terang. Anda nyanyi harus yang terbaik. Anda khotbah harus terus belajar lebih baik. Apapun yang Anda lakukan yang terbaik. Tapi motivasinya adalah Kristus, untuk Kristus, hidup untuk Dia. Dan selalu memuliakan nama Dia, berbuah bagi Dia. Dan terus bertumbuh ke arah Dia. Itu artinya tahun connect. Connect with God and connect with the people. Saya akan tutup dengan ayat pertama yang saya buka minggu lalu. Amsal 13 ayat 12 dikatakan apa? Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Hope deferred makes the heart sick. But a longing fulfilled. Pengharapan yang di dalam Kristus. Pengharapan yang digenapi. Is a tree of life. Anda tahu pohon kehidupan itu siapa? Yesuslah pohon kehidupan itu. Bahkan dikatakan gini, kalau Anda hari ini mengalami kekecewaan, ada banyak depresi, ada banyak trauma beberapa hari ini. Ada orang-orang yang ngomong sama saya, aku trauma, aku depresi. Wahyu berkata, I am the tree of life. Manusia pertama jatuh dipisahkan dari pohon kehidupan. Tapi manusia yang sempurna, yaitu Tuhan sendiri, menggenapi firman-Nya bahwa melalui Dia, oleh Dia, orang-orang akan diselamatkan, orang-orang akan percaya, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Dia menjadi pohon kehidupan. Wahyu berkata, daun dari pohon itu akan menghapuskan kepahitanmu, akan menghapuskan traumamu, akan menghapuskan kebencianmu. The tree of life, pohon kehidupan itu adalah Kristus. 4 yang kita pelajari dari seri Hope ini. Yang pertama, hope has a name. Pengharapan adalah seorang pribadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang kedua, hope has meaning. Semua nama punya arti. Yang ketiga, hope has perfect timing. Yang keempat, hope is coming back again. Saya percaya 4 hal tentang pengharapan ini kita bawa pulang di minggu terakhir di Januari. Dan pastikan Anda selamat sekali tetapi bertobat setiap hari. Pastikan Anda berjumpa dengan pohon kehidupan itu. Pastikan Anda berjumpa
Dia yang menyembuhkan hatimu, Dia yang menyembuhkan kepahitanmu, Dia yang menyembuhkan traumamu, Dia yang menyembuhkan ketakutanmu, Dia yang menyembuhkan apapun yang perlu disembuhkan hari ini. Datanglah kepada pohon kehidupan tersebut. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku. Apapun masalahmu saat ini, percayalah ada pengharapan dalam Yesus. Kaulah harapan dalam hidup. Jemaat saja katakan, angkat tanganmu katakan. Ku pandang wajah-Mu. Pengharapan itu masih ada. Dan pengharapan datang di waktu yang tepat. Sambil nyanyikan lagu ini, doakan orang-orang yang belum bertobat, itu yang paling penting. Katakan, Tuhan, aku percaya janji-Mu digenapi di waktu yang tepat. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan, angkat tanganmu, ku pandang wajah. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah. Angkat tanganmu, jangan lihat kanan kirimu. Katakan, ini pengharapan yang sejati Tuhan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Kirata karama shikiara. Ada urapan Tuhan, ada pemulihan terjadi. Haleluya. Jangan lepaskan harapan. Tadi pagi saya berdoa, ada banyak distraction yang terjadi. Saya tidak mau ke distract. Saya ambil waktu untuk saya benar-benar tanya Tuhan. Dan Tuhan katakan gini, di tahun Connect ini ada promosi, ada pemulihan yang tidak terbatas. Tapi Tuhan menunggu respon hati kita. Saya minta suami istri, keluarga-keluarga bergandeng tangan. Semua yang masih single angkat tangan. Responi firman Tuhan. 4 hal ini. Hope has a name. Pengharapan itu adalah Kristus. Yang kedua, setiap nama punya arti. Yang ketiga, hope has perfect timing. Ini yang selalu Anda mungkin menunggu seperti Hana. Menunggu seperti Hana. Di waktu yang tepat Samuel itu lahir. Dan di waktu yang tepatlah Samuel mengurapi Daud. Sampai lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakan kepada Tuhan juru kunci yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, hope is coming back again. Dia akan datang kembali. Dan janjinya adalah semua trauma dan kepahitan itu Anda gak akan pernah merasakan lagi ketika dia kembali. Yerusalem baru terjadi. 1000 tahun damai di bumi. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Aku melihat banyak tangan-tangan mereka yang bergandengan tangan Tuhan. Yang menantikan anak. Yang menantikan jawaban. Yang menantikan ini dan itu. Tuhan, Kau urapi dan pulihkan jemaat ini. Kami mau jemaat ini adalah jemaat yang excellent. Mencintai Tuhan. Mencintai jiwa-jiwa di tahun ini. Di dalam nama Yesus. Pimpin setiap keluarga. Kami mau tutup bulan Januari ini dengan sukacita dan kemenangan. Supaya Februari sampai Desember 2025 kami ingat terus khotbah ini Tuhan. Kami punya pengharapan dan bahkan sampai Engkau datang kembali. Terus ada pengharapan dalam Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dipulihkan, diberkati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya minta lampu diterangkan saat ini. Semua tetap tutup mata. Saya minta lampu diterangkan saat ini. Haleluya. Semua tetap tutup mata. Dan hari ini kau yang berkata, Pastor, aku baru tahu bahwa pengharapan itu adalah Yesus. Dan aku gak yakin kalau Yesus datang kembali atau pengangkatan terjadi nanti. Apakah aku sudah diselamatkan seperti engkongnya pastor yang begitu berani menghadap Tuhan dengan hati yang rindu. Hari ini pastor, aku mau terima Yesus sungguh-sungguh. Kalau sudah yakin jangan angkat tangan. Tapi Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan di tempat saja. Angkat tangan di tempat, lampu lebih diterangkan lagi. Haleluya. Ada? Angkat tangan kanan di tempat saja.
Jika Anda mau terima Yesus hari ini. Thank you Lord Jesus. Dan taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Yes Lord. Angkat tangan kanannya tinggi ya, supaya saya bisa lihat. Yes Lord. Angkat tangan kanan tinggi, taruh tangan kiri di dadamu. Saya minta semuanya ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Engkau mulia. Engkau mulia. Jadikan aku anakmu. Jadikan aku anak. Dan mulai hari ini Mulai hari ini sampai selama-lamanya sampai selama-lamanya aku berkemenangan aku berkemenangan dan aku milikmu. dan aku milikmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Thank you church. Tos kanan kiri katakan ada pengharapan. Ayo katakan sekali lagi ada pengharapan. God bless you. Silakan duduk.